Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV, kali ini bersama saya Zilvia Iskandar. Kami lanjutkan kembali pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan melantik Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nani S. Deang, dan dua Wakil Kepala BGN yaitu Agustina Arumsari dan Majen TNI Trenggono. Presiden juga akan melantik Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan. Nani S. Deang akan dilantik sebagai Kepala BGN bersama dua wakilnya, Agustina Arumsari dan Majen TNI Trenggono. Nani S. Deang dinilai sudah memahami cara kerja di BGN karena sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga akan melantik Presiden Partai Buruh, yakni Said Iqbal, sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Keputusan pemerintah merangkul Said Iqbal untuk mengatasi sejumlah permasalahan ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Direncanakan akan ada pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional yang oleh karena sesuatu hal beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden melakukan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional. Kemudian juga akan ada pelantikan salah satu pejabat yang akan membantu beliau di pemerintahan yang nanti rencananya juga akan bersamaan diambil sumpah posisi bersamaan dengan pimpinan Badan Gizi Nasional, yaitu adalah Bapak Said Iqbal, yang beliau akan diminta membantu Bapak Presiden berkenaan dengan masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh sebagai. Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Deang tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Nani enggan menjelaskan mengenai proses penunjukannya sebagai Kepala BGN dan memilih menunggu hingga proses pelantikan selesai dilaksanakan. Kan belum dilantik sayang. Ntar dong. Ya. Udah bersiap. Kapan ditelepon sama Mas? Tadi. Ya. Oke, sayang. Nanti sayang. Gua pasti ngomong. Ya. Gak pakai sepatu kan? Hah? Iya, ini aku datang dulu. Makin sepatu kansnya, Bu. Ya, aku mau pakai tapi mbok dimang. Nanti ya, Bu. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari dan Majen TNI Trenggono juga telah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk dilantik. Agustina mengatakan pihaknya akan memperbaiki tata kelola di BGN. Efektif 2 hari inilah kami ke kantor ya. Jadi beberapa permasalahan memang sudah kami lihat seperti masalah data, kemudian ada beberapa klaster-klaster permasalahan termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya, karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelolanya tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu. Untuk informasi terkini langsung dari Istana Negara, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Kausar Prabowo atau Bobby. Bobby, apakah pelantikan akan segera dimulai? Ya, Zilvia dan juga pemirsa, bahwa sore hari ini Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melakukan pelantikan sekitar pukul 16.30 dan tadi sejumlah pejabat yang akan dilantik juga sudah tiba di istana, di mana Kepala BGN Nani S. Deang juga sudah tiba di istana pada pukul 14.53, kemudian disusul oleh Waka BGN Agustina Arumsari dan juga kemudian ada hadir juga Majen Purnawirawan yaitu Trenggono yang juga sudah hadir. Di mana tadi Agustina dan juga Nanik sempat menyampaikan pandangannya terkait dengan kesiapannya akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada sore hari ini.
di mana Nanik juga tadi tak banyak berkomentar terkait dengan pelantikannya. Namun Agustina menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan tujuan untuk melakukan upaya refocusing dari penerima MBG. Ia menyampaikan bahwa program MBG ini diharapkan dapat diterima oleh siswa-siswa ataupun masyarakat yang memang membutuhkan begitu. Dan memang jika menarik ke belakang terkait dengan pernyataan Nanik SDyang pada Jumat lalu dalam konferensi pers di gedung BGN, ia menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto ihwal target penerima MBG sebanyak 82 juta. Nanik menyampaikan bahwa pihaknya berupaya akan melakukan evaluasi terkait dengan penerima, sehingga ia berharap bahwa penerima MBG ini dapat rata dan dapat menyasar ke wilayah 3T. Sehingga memang Nanik melihat bahwa sudah tepat Presiden Prabowo Subianto menunjuk Trenggono yang memiliki background militer sehingga mengetahui teritorial khususnya di wilayah 3T, sehingga diharapkan untuk program MBG ini dapat disalurkan secara tepat sasaran begitu. Dan Agustina juga menyampaikan bahwa terkait dengan data, ia menyampaikan bahwa program MBG ini baik untuk menanggulangi atau mencegah rakyat atau khususnya anak-anak dari kelaparan, namun perlunya adanya penertiban data begitu. Memang jika berkaca pada pernyataan dari Mensesnek Prasetyo Hadi pada tanggal 3 Juni saat mengumumkan pencopotan Dadan Hindayana dari Kepala BGN, ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah melakukan evaluasi selama 1,5 tahun terkait dengan program MBG era kepemimpinan Dadan. Ia melihat adanya persoalan dalam SOP dan tata kelola MBG, sehingga Presiden memutuskan mencopot Dadan Hindayana beserta jajarannya dan digantikan oleh Nanik SDyang yang merupakan sebelumnya wakil kepala BGN, kemudian saat ini ia naik menjadi kepala BGN yang sore ini akan dilantik secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Pas pada saat itu menyampaikan bahwa diharapkan dengan pergantian ini program MBG dapat dijalankan secara tepat sehingga tidak ada lagi polemik-polemik di tengah masyarakat. Dan saat itu memang awak media sempat menanyakan terkait dengan evaluasi atau adanya isu jual beli titik SPPG ini atau dapur MBG. Namun saat itu Pras menyampaikan bahwa memang persoalan itu tengah diaudit internal oleh MBG sendiri maupun pihak istana. Sehingga pihaknya juga meminta waktu untuk mengetahui atau mendalami secara lebih lanjut terkait dengan persoalan titik jual dapur ini. Dan di samping itu memang titik jual dapur ini juga menjadi sorotan dari pihak istana. Karena sebelumnya Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP Dudung Abdurrahman pada awal Juni lalu atau awal Mei sempat menyampaikan bahwa pihaknya diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk turun langsung ke dapur-dapur MBG untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada khususnya mengenai jual beli dapur ini. Sehingga memang Dudung menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memang sudah mengetahui adanya sengkarut atau dugaan kasus korupsi yang berada di tubuh BGN di era kepemimpinan Dadan. Sehingga ia memerintahkan Dudung untuk turun ke lapangan dan mendalami terkait dengan kasus jual beli dapur ini. Dan saat itu memang Dudung sudah melaporkan seluruhnya terkait dengan temuan-temuannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan saat ini direncanakan Presiden Prabowo Subianto selain melantik Nanik dan juga Agustina dan juga Trenggono, juga akan melantik Said Iqbal menjadi penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan. Di mana tadi Said sudah tiba pukul 16.50, waktu 16, dan tadi Said sempat menyampaikan kepada awak media bahwa ia sudah dihubungi langsung oleh Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya semalam untuk dilantik pada sore hari ini untuk hadir di istana pada pukul 16.30. Awak media sempat menanyakan terkait dengan keputusan pada akhirnya Said yang memang berada di luar istana yang memang kerap menggaungkan isu-isu ketenagakerjaan karena memang selain menjadi partai buruh, Said ini juga menjabat sebagai Presiden
KSPI begitu. Said menyampaikan bahwa setelah berkoordinasi dengan jajarannya anggota KSPI dan juga buruh, Said memilih untuk berkontribusi lebih dalam di dalam pemerintahan. Ia juga menjamin meskipun ia berada di dalam pemerintahan, namun tidak mengurangi kritisnya terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan. Ia tetap menyuarakan mengenai keadilan bagi para buruh dan untuk mesejahterakan para buruh. Ia memastikan bahwa pihaknya akan sering untuk memberikan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan. Memang jika berkaca pada Hari Buruh lalu, Presiden Prabowo Subianto juga hadir di Monas dan mendapat apresiasi sangat besar dari para buruh yang hadir langsung pada peringatan May Day lalu, di mana Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti terkait dengan kesejahteraan buruh dan beberapa program yang memang Presiden Prabowo Subianto janjikan terkait dengan ketersediaan rumah tinggal yang layak bagi para buruh. Presiden Prabowo Subianto melihat bahwa buruh harus memiliki tempat tinggal yang layak dan masih ada juga beberapa program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang memang diprioritaskan untuk kesejahteraan buruh. Sehingga diharapkan dengan adanya Said Iqbal yang saat ini pada pukul 16.30 sebentar lagi Presiden Prabowo Subianto akan melantik secara langsung dan Said akan resmi masuk dalam Kabinet Merah Putih dalam posisinya sebagai penasihat khusus Presiden. Sehingga saya juga menyampaikan bahwa meskipun ia berada dalam pemerintahan tidak mengurangi mengenai isu-isu buruh begitu. Dan memang sebelumnya Mensesnek Prasetyo Hadi juga sempat menyampaikan di DPR pada pagi tadi bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto menarik atau mengajak Said Iqbal masuk ke dalam Kabinet Merah Putih menjadi upaya serius bagi pemerintah khususnya Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan persoalan-persoalan mengenai ketenagakerjaan, utamanya mengenai buruh. Dan Pras juga menyampaikan bahwa dengan adanya Said ini diharapkan kebijakan-kebijakan Presiden kedepannya dapat lebih banyak bisa memuaskan para buruh dan ketenagakerjaan begitu. Dan ia menyampaikan bahwa prioritas kedepannya, Said menyampaikan bahwa prioritas kedepannya ia mendapatkan amanah dari para buruh untuk menyelesaikan RUU Ketenagakerjaan. Dan memang Said ke depan selain mengenai RUU Ketenagakerjaan, Said juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus menggaungkan hak-hak buruh untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Demikian Zilvia, kembali ke studio. Baik, Kausar Prabowo, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.